kita pada malam hari ini. Ini mana sahabat-sahabat yang lain ini? Masih belum login ya? Hujan di sini Ustaz. Ustaz Hilmi Ridho lagi hujan Ustaz. Di sana ada hujan Ustaz. Aman, alhamdulillah aman, ada hujan. Suara tidak masuk Ustaz. Suara Ustaz. Loh. Nggak kedengeran ya? Boleh sudah kedengeran? Nggak kedengeran? Sudah Ustaz. Sip. Saya ngikut moderator. Siap. Baiklah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati narasumber pada malam hari ini Ustaz Hilmi Ridho. Insyaallah beliau ini adalah untuk saat ini dari season pertama sampai kedua adalah yang akan menyelesaikan program doktoral di Jogja. Ya, kita doakan semoga lekas selesai dan mendapatkan predikat sum kamlut. Ya, bukan hanya kamlut ini, sum kamlut. Insyaallah. Sebelum dimulai, seperti biasa kita buka acara Kopdar Institute, ya, diskusi bersama sahabat-sahabat seputar zakat konsumtif dan produktif, ya, atau mungkin tema besarnya mungkin zakat mal dan zakat fitrah, ya, dengan pembacaan surah Al-Asr. Mudah-mudahan diskusi kita pada malam hari ini menambah wawasan kita, ya, ilmunya menjadi ilmu yang nafi, manfaat dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah, sebelum dimulai tidak, langsung saja ya Ustaz. Ini karena sudah masuk terlalu 12:20 lewat 15 menit. Kami langsung persilahkan kepada Ustaz Hilmi Ridho selaku narasumber pada malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jur ya Ustaz Hilmi Ridho. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih moderator Ustaz Muhammad Muiz. Ini sebenarnya teman-teman saya semua ini. Ada Ustaz Junaid ini, kemudian ada Ustaz Subirin. Ya, tapi kalau cuma berbagi ilmu sedikit ya tidak apa-apa. Saya kira teman-teman sudah banyak memahami tentang persoalan zakat mal dan zakat zakat fitrah, karena itu menjadi kajian sudah makanan tiap hari di Mahat Ali. Cuma yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana mengelola zakat di era digital saat ini. Apakah lebih baik mengikuti kemajuan zaman ataukah mengikuti
cara-cara klasik sebagaimana yang disampaikan para ulama. Nah, pertanyaannya, zakat itu pada pendistribusiannya itu apakah lebih baik produktif ataukah konsumtif? Nah, konsumtif di sini lawan daripada produktif. Konsumtif dalam arti dia memberikan zakat kepada para mustahik yang 8 itu dengan cara memberikan makanan pokok dan lain sebagainya. Artinya memberikan zakat itu habis pakai, berbeda dengan cara-cara produktif. Umi dulu nak ya, ya bawa Umi dulu. Nah, pertanyaannya sekarang selanjutnya, zakat itu termasuk golongan ibadah ataukah golongan muamalah? Nah, kalau yang kita kenal itu kan dalam rukun Islam, zakat itu merupakan bagian dari rukun Islam yang masuk pada bab ibadah. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah dikaji kemudian diperdalam, saat waktu saya menyusun sebuah buku zakat produktif, ketika dilihat itu lebih banyak unsur muamalahnya daripada unsur ibadahnya. Nah, oleh karena itu kemarin guru saya juga guru teman-teman Mahat Ali, guru kita semua, Dr. Ki Haji Muhyiddin Khotib, beliau mengatakan bahwa zakat itu hakikatnya adalah muamalah karena lebih banyak unsurnya. Coba kita dipikir-pikir memang benar ya. Seperti sholat itu urusannya hablum minallah. Puasa itu hablum minallah. Kemudian haji hablum minallah. Tetapi kalau zakat ini dua, hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kita tak mungkin bisa dianggap menunaikan zakat kalau kita tidak memberikan harta zakat itu kepada para mustahik. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa zakat itu dalam bab muamalah itu masuk bagian mana? Nah, ini masih menjadi istilah di kalangan ulama kontemporer ya. Apakah di dalam bab muamalah dia termasuk mengikuti ciri-ciri muamalah yang begitu dinamis, ataukah tetap kepada bagian ibadah yang agak kaku gitu loh. Kalau kayak sholat kita mau menambah sholat 5 rakaat jadi 6 rakaat jadi batal. Nah, tetapi kalau persoalan zakat sesuai dengan nisab yang telah ditetapkan oleh para ulama, kemudian kita menambahkan sedikit saja, maka itu menjadi anjuran. Nah, pertanyaannya, dalam kondisi saat ini, zakat produktif itu bagaimana pengelolaannya? Zakat fitrah juga bagaimana pengelolaannya? Kalau zakat fitrah kan dilakukan setiap tahun, berbeda dengan zakat mal. Ini masih banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada zakat profesi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut slide-nya moderator. Nah, skala prioritas. Jika zakat hanya sedikit, maka prioritas utama adalah diperuntukkan untuk mustahik dengan cara memberikan zakat secara konsumtif. Kayak tadi contohnya ketika ada mustahik yang memang benar-benar butuh saat itu juga dan tidak bisa dikelola dengan baik orangnya, SDM-nya, maka berikan saja zakat itu dalam bentuk barang. Contoh, kita punya tetangga dia itu secara umur sudah tak bisa produktif lagi, sudah umur 70 tahun, 80 tahun. Maka bagaimana cara membayar zakat? Ya udah, kita kasih dalam bentuk apa yang dia butuhkan. Kalau seumpamanya pada saat itu dia butuh beras, butuh makanan-makanan pokok, udah konsumtifkan saja zakat itu. Berbeda kalau seumpamanya ada fakir miskin, dia kondisi fisiknya masih bagus, SDM-nya masih bagus, kemudian dia memiliki skill. Kita tanya dulu, kamu skillnya bidang apa? Oh, saya skillnya saya bisa jahit, saya bisa buka usaha. Udah,
maka zakat itu diberikan secara produktif. Caranya gimana? Kasih dalam bentuk modal. Kasih dalam bentuk modal, kita berikan modal itu bukan sebagai pemberian asli ya, tetapi sebagai pinjaman. Ini cara-cara produktif saat ini yang saya lihat di lembaga-lembaga Basnas, terutama di Basnas RI Jakarta itu. Jadi modal itu diberikan kepada mustahik, kemudian disuruh bangun usaha, nanti untungnya kita cicil gitu loh. Dari mustahik itu nyicil ke kita. Kasih berapa kemarin yang dikasih oleh Basnas modalnya sekitar mungkin 10 juta, udah kita cicil. Nah, dari situ kita bisa paham bahwa pengelolaan produktif ini bukan hanya memenuhi kebutuhan mustahik, tetapi bisa mengubah dia dari statusnya dulu sebagai mustahik bisa menjadi muzaki. Dan ini tujuannya syariat Islam ya. Nah, zakat ini di sini letak paling banyak unsur muamalahnya. Dia mengikuti perkembangan zaman, kemudian menjadi dinamis, lentur, elastis, mengikuti perkembangan digital saat ini. Nah, cuma saat ini yang menjadi pertanyaan besar di lembaga Basnas, kemudian pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kira-kira ayat tentang mustahik innamas shadaqatu lil fuqara itu yang ada di ayat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 60 itu kan ada 8 itu. Mungkin bisa dilanjut moderator. Nah ini innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhirih itu yang 8 itu. Nah ini kan kalau kita lihat secara tekstual ya, ada bagian-bagian kelompok yang menurut kita saat ini sudah kurang relevan kalau dimaknai dengan makna aslinya. Coba kita lihat rikop. Rikop makna tekstualnya apa? Yaitu tawanan perang. Saat ini kira-kira budak ada enggak? Tidak ada. Kemudian yang menjadi banyak pengembangan pendistribusian adalah Ibnu Sabil dan Fisabilillah. Siapa yang mereka maksud? Kalau dulu mungkin orang-orang yang berjihad melawan orang kafir dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan tak mungkin. Maka di sini letak reinterpretasinya, penafsiran ulang, kajian ulang secara kontekstual agar supaya bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Nah, siapa dari 8 kelompok ini yang dimaksud nanti dalam konteks saat ini, maka itu perlu kajian ulang, dan ini salah satu tema disertasi yang saya angkat saat ini. Nah, selain saya juga ngasih materi, saya mungkin bisa ada tanya jawab nanti, bisa menghidupkan pemikiran saya untuk menggali. Nah, ini nanti akan saya susun. Sebenarnya yang didistribusikan saat ini itu kira-kira masuk pada mana? Pada kelompok mana? Nah, ini butuh analogi yang penting ya. Butuh kekuatan analisis yang kuat untuk memahami ini. Kira-kira konteks saat ini mu'allaf itu yang dimaksud siapa? Kalau dulu mu'allaf itu kan dimaknai sebagai orang yang baru masuk Islam. Nah, sebenarnya kajian-kajian penafsiran ulang ini sudah ada di zaman para sahabat. Contohnya Umar bin Khattab pernah menghapus nama mu'allaf ini dari kelompok zakat. Kelompok mustahik zakat ini. Beliau itu tidak memberikan zakat kepada mu'allaf bukan karena apa? Karena dilihat kurang begitu manfaat. Ada yang lebih penting seharusnya itu. Coba kita berpikir ya sekarang. Mu'allaf itu kalau diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam, sepertinya kayak Deddy Corbuzier itu gak pantas banget gitu loh. Dia ketika masuk Islam, Deddy Corbuzier kemudian menjadi mustahik, itu tidak pantas banget. Justru ketika masuk Islam, dia langsung jadi muzaki dia. Penghasilannya dari YouTube miliaran kok. Kan tidak mungkin dia nerima zakat hanya, saya kasih zakat kepada sampean Mas Deddy sekitar 3 kilo ini. Tidak perlu buat apa. Kan di situ letak prioritasnya gitu loh. Udah kita alihkan kepada yang lebih prioritas dari kelompok itu. Nah, agar supaya kita tidak menghilangkan ayat ini, maka yang harus dilakukan adalah mengkaji ulang siapa yang dimaksud mu'allaf ini. Nah,
Saya membaca beberapa pemikiran ulama Nusantara, salah satunya Kisah Al-Mahfud, kemudian Ki Haji Didin Hafiduddin. Saya tidak mendang PKS-nya ya. Didin Hafiduddin itu beliau politisi dari PKS, tetapi beliau alim persoalan zakat. Saya tidak pandang PKS-nya, tapi pandang keilmuan zakatnya. Beliau mengatakan seperti ini, mu'allaf itu seharusnya di Indonesia itu jangan diartikan orang yang baru masuk Islam, tetapi perlu ada pengembangan di situ. Apa yang harus dikembangkan? Nah, kemudian kemarin saya diskusi dengan teman-teman di S3 Unsuka yang sama-sama jurusan ini, studi Islam, kemudian konsultasi dengan promotor, beliau mengatakan seperti ini, coba kamu pikir Mas Ridho, kira-kira apa yang pantas dari makna mu'allafati qulubuhum itu? Orang-orang yang dilunakkan hatinya. Kemudian saya baca beberapa jurnal, kemudian kajian-kajian kontemporer tentang zakat, dan pemikiran-pemikiran Barat itu menemukan kesimpulan seperti ini. Mu'allafati qulubuhum itu bisa dimaknai orang yang baru masuk Islam, bisa dimaknai orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dulu. Kita dahulukan makna aslinya dulu. Mu'allafati qulubuhum itu artinya adalah orang yang baru masuk Islam. Oke, kita lihat. Kira-kira orang yang baru masuk Islam dia kaya apa enggak? Kalau dia miskin, oke, kita kasih zakat. Kalau dia tidak miskin, seperti Deddy Corbuzier, Felix Saw dan lain sebagainya, influencer terkenal itu, kita jangan kasih zakat. Dia ketika masuk Islam sudah jadi mustahik. Nah, lebih baik gimana cara memaknai mu'allafati qulubuhum itu? Maka dia yang dimaksud diartikan sebagai orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Siapa mereka? Para pezina, para pemabuk dan lain sebagainya. Kalau dia bertobat dalam kondisi seperti itu, kembali kepada jalan yang benar, udah kita kasih zakat seperti itu. Ini salah satu kontekstualisasi makna mu'allafati qulubuhum saat ini ya. Kenapa saya kok berani mengatakan bahwasanya mu'allafati qulubuhum itu diartikan orang yang mendapatkan hidayah dari Allah? Karena para pemabuk, pezina itu salah satu yang menyebabkan dia terjerumus adalah faktor ekonomi. Dan itu pasti. Karena tidak mungkin para pelacur, PSK dan lain sebagainya, dia terjun dalam dunia kegelapan itu akibat ya pengen nyoba-nyoba aja. Enggak, dia pasti faktor ekonomi. Dan zakat salah satu hal yang mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, itu salah satu bentuk kajian saya. Nah, tapi ini hanya sekedar kesimpulan saya. Nanti akan dikembangkan dalam disertasi saya kira-kira bagaimana metode analogi dan kiasnya ini. Seperti contohnya lagi yang perlu kita pahami adalah fisabilillah. Ini siapa yang dimaksud fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau ulama-ulama kontemporer dia mengatakan bahwasanya bisa orang-orang yang menyebarkan ilmu seperti guru, ustadz dan lain sebagainya. Tetapi kalau pemikiran saya itu bukan tidak berhak. Saya nyatakan berhak tapi tidak layak. Kenapa saya katakan tidak layak? Seorang guru ngaji, apalagi yang dianggap sebagai kalau bahasa Maduranya guru tolan ya, itu hanya diberikan zakat yang 3 kilo beras dan lain sebagainya, itu tak pantas banget itu, meskipun berhak ya, dengan penafsiran fisabilillah itu. Kenapa? Itu nabrak moral itu dalam kitab taklim itu. Ra'aitu ahadul haqqi yang seperti itu. Jadi haknya seorang guru itu sejatinya 4.000 dirham. Bukan zakat. Itu kalau melihat dari moralitasnya. Tetapi kalau melihat berhak ya berhak. Nah, makanya di sini perlu pengkajian ulang siapa yang dimaksud dengan fisabilillah di sini. Nah, mungkin itu ya gambaran-gambaran tentang penafsiran ulang. Seperti saat ini Basnas gencar-gencarnya menolong warga Palestina itu dengan menyalurkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang disalurkan itu apakah dia itu dana zakat, infak ataukah sedekah? Kalau memang itu zakat, kira-kira masuk kemana gitu? Nah, itu yang menjadi kajian saya nantinya. Nah, insya Allah
kajian saya ini lokasi penelitiannya di Basnas RI. Nah, selanjutnya mungkin bisa ke bawah terkait pengelolaannya ini, agak ke atasan moderator. Nah, baik. Pengelolaan di sini Kordowi mengatakan Yusuf Al-Qaradawi memang dikenal sebagai salah satu pakar bidang zakat ya, dengan karyanya fikih zakat itu pengelolaan zakat dalam Islam ini otoritasnya yang berhak banget itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan kemudian yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Dia memiliki otoritas yang penuh loh. Cuma kritik saya saat ini kepada pemerintah itu adalah kenapa mereka tak menyusun regulasi-regulasi yang paling penting tentang persoalan zakat. Salah satunya adalah sanksi zakat bagi orang-orang yang enggan menyalurkan zakat. Kalau kita lihat saat ini pertanian dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin diharapkan bisa dikeluarkan zakatnya. Biaya mahal, pupuk mahal, hasil yang didapatkan tidak seberapa, nunggunya lama. Berbeda dengan profesi-profesi yang paling mudah saat ini mendapatkan uang, kayak influencer, YouTuber, selebgram dan lain sebagainya, dengan mudah mendapatkan kekayaan, endorsement dan lain sebagainya. Itu yang seharusnya menjadi muzaki loh. Itu yang potensi mengentaskan kemiskinan. Orang-orang yang mengelola YouTube, orang-orang yang mengelola Facebook, Instagram dan lain sebagainya, nerima endorsement seperti itu kan mudah itu. Nah, oleh karena itu maka penting kiranya menentukan profesi seperti apa sekarang yang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Kalau kita hanya berpedoman kepada orang yang bertani, kemudian yang berkebun dan lain sebagainya, ya agak susah ya, mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya, kadang nggak nyampe dan lain sebagainya. Yang paling enak mewajibkan siapa? Ya para ASN gitu. Sebagaimana yang disebutkan tadi juga YouTuber dan lain sebagainya. Itu yang harus dikenai kewajiban zakat. Dengan mudah mendapat uang, tidak perlu susah payah, tidak perlu lama nunggu. Nah, ini yang sebenarnya juga saya akan kaji persoalan-persoalan zakat ini. Ini menjadi menarik ketika menggaji zakat. Itu saya senangnya di situ. Kira-kira mau diarahkan kemana ini? Pengembangan objek profesi seperti apakah yang wajib dikeluarkan zakatnya? Ingat, pemerintah itu punya otoritas loh, memaksa rakyatnya untuk mengeluarkan zakat karena itu bagian dari terpenting dalam Islam. Caranya gimana? Kalau saya seandainya jadi pejabat pemerintah dan lain sebagainya, dipotong saja setiap gajian sebulan sekali itu, potong saja 2,5% berapa itu. Nah, di situ pentingnya kita melihat potensi-potensi kekayaan yang didapatkan oleh masyarakat itu. Nah, yang kedua, pengembangan objek zakat itu apakah hanya tertentu kepada hanya kepada objek-objek yang ada di zaman klasik, ataukah justru mengikuti perkembangan saat ini? Nah, itu yang menjadi menarik saat ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan tanaman tidak hanya satu ya, beragam banget ya. Banyak sekarang duren dan lain sebagainya. Itu kira-kira nisabnya berapa, kemudian haulnya berapa? Saya paling juga mengkritiki haul. Itu paling saya kritiki itu. Dengan kemarin waktu diskusi dengan Ustadz Muhi, saya bilang beliau, kira-kira ada enggak potensi Ustadz terkait pembaharuan zakat dalam bidang yang telah disebutkan itu, dari aspek nisabnya, kemudian kadar zakatnya. Bisa itu. Bisa, karena yang ditentukan oleh para ulama itu adalah batas minimal loh. Dan tidak ada batas maksimalnya itu. Wala hadda li aktsarihi katanya. Dan saya yakin, lau kana Syafi'i hayyan la ansa'a qaulan
ajdada min qaulil jadid. Jadi saya meyakini seandainya Imam Asy-Syafi'i itu hidup di saat zaman sekarang, pasti beliau akan menyusun pendapat yang lebih baru daripada pendapat qaul jadidnya yang ada di Mesir itu. Jadi ini intinya kenapa kok disebut zakat itu mengikuti perkembangan zaman. Pola-pola pendistribusiannya, pola-pola penyalurannya, dan lain sebagainya itu. Nah, yang menjadi kritikan saya saat ini adalah seharusnya zakat itu tidak menunggu haul 1 tahun. Pokoknya setiap mendapatkan keuntungan kita zakati. Itu pentingnya. Itu salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat di saat ini. Contoh, kalau zakat pertanian harus nunggu 1 tahun, misal padi panennya 3 kali setahun, 4 bulan, anggaplah 4 bulan ya, meskipun ada yang 3 bulan, 4 bulan, nunggunya lama. 1 tahun tuh nunggunya lama. Iya kalau terkumpul nyampe nisab, kalau enggak gimana? Maka menurut saya haul itu yang seharusnya 1 tahun kita ubah menjadi 1 kali panen. Dan itu menurut saya tidak ada tidak kira dilarang oleh syariat itu. Kenapa? Karena di situ ada sisi kemanusiaannya zakat. Semakin kita gencar-gencaran mengeluarkan zakat, maka di situ apresiasi syariat kepada kita. Itu salah satu kenapa saat ini ya saya bukan hanya memberikan opini, tapi saya juga mempraktikkan juga ya. Ketika saya mendapatkan beasiswa kemudian dan lain sebagainya, setiap 3 bulan sekali cair, saya kasih berapa sih zakat saya? Saya coba, ternyata berkah bener loh. Makanya dari teks itu hukmin amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim. Itu dulu menjadi pertanyaan besar saya. Kenapa kok ada kata-kata tutahhir plus tuzaki? Apa perbedaannya? Wong sama-sama menyucikan dan membersihkan, kok makna substansinya itu. Ternyata ketika saya memahami tutahhiru itu menyucikan secara materi. Tetapi kalau tuzaki itu menyucikan jiwa. Jadi orang yang mengeluarkan zakat, hartanya suci, plus karakter yang buruk pada diri kita itu disucikan oleh zakat itu. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs. Itu peruntukannya untuk jiwa. Tapi kalau persoalan-persoalan yang menyucikan secara materi, benda yang kasat mata, di dalam kitab Fathul Qorib pasti pakai tathuru itu. Itu salah satu filosofi kenapa hukmin amwalihim sodakotan tutahhiru wa tuzakkihi. Nah, selanjutnya yang perlu digarisbawahi bahwa antara muzaki, antara mustahik, kemudian antara objek zakat itu memiliki ilat yang berbeda-beda. Contoh, muzaki kenapa kok diwajibkan mengeluarkan zakat? Maka ilatnya adalah al-ghina. Karena dia memiliki kekayaan. Kenapa mustahik yang 8 itu dia berhak menerima zakat? Karena ada ilat al-faqr. Dia butuh dalam hal apapun. Ilatnya itu. Kemudian kenapa objek zakat itu wajib dikeluarkan zakatnya? Maka ilatnya adalah an-namiyah, karena dia berkembang. Nah, di situ yang saya lihat saat ini di lembaga-lembaga Basnas itu kurang memperdulikan kira-kira yang 8 ini, asnaf as-samani itu sudah terrealisasi penuh apa enggak? Sudah merata penuh apa enggak? Nah, ini yang saya akan kaji, kira-kira pemikiran metodologi kajian fikihnya, kemudian istinbat ahkamnya gimana. Nah, itu yang mungkin saya kaji nanti itu. Nah, terakhir ini ada pembagian gimana pendistribusian dari tata cara pendayagunaan zakat ini. Dari Muhammad Daud Ali, mungkin bisa ke atasan moderator itu. Agak ke atasan moderator yang PPT-nya itu. Muhammad Daud Ali. Oke, Muhammad Daud Ali ini seorang pemikir hukum Islam juga ya. Dia mengatakan bahwasanya untuk menuju zakat yang lebih baik saat ini, maka cara pengelolaannya itu dibagi menjadi 4 pendistribusiannya. Ada konsumtif tradisional, ada konsumtif kreatif, ada produktif tradisional, ada produktif kreatif.
Yang konsumtif tradisional itu ya kita berikan langsung kayak zakat fitrah kemarin itu. Kayak ntar lagi kita ketika apa namanya mau lebaran, kita kasih aja langsung apa yang mereka butuhkan. Tetangga kita seumpamanya, oh saya kurang apa namanya beras ndak ada ini buat lebaran, baju ndak ada. Udah, caranya gimana? Kita hitung zakat kita berapa seumpamanya. Oh kita ikut 2,75, kita bulatkan aja 3 kilo. Ukur uangnya berapa saat ini gitu loh. Kalau diuangkan ikut hari ini kira-kira terjual berapa? Seumpamanya 1 kilo 10.000 seumpamanya. Jadi 30. Udah kita kasih uang kalau dia butuh uang. Kalau dia butuh baju tanyakan. Kamu butuh baju untuk lebaran? Butuh berapa? Oh ini. Kita kasih. Jangan semuanya kita kasih beras. Percuma. Ada beras tapi tidak ada lauk. Ada beras tapi kita tidak menikmati lebaran dengan ganti baju. Kan kasihan itu tetangga kita yang termasuk golongan mustahik. Nah, di sini pertanyaan besarnya dari Kisah Al-Mahfud dalam kitabnya Nuansa Fikih Sosial itu, kira-kira untuk saat ini, kalau ini bahasanya beliau ya, pakai ikan sama kail ini, kira-kira untuk saat ini, mereka yang mampu secara skill dan lain sebagainya, perlu dikasih kain atau ikan? Kain itu maksudnya modal, ikan itu maksudnya secara konsumtif. Kain itu produktif, ikan itu konsumtif. Jadi bahasanya Kisah Al-Mahfud mengatakan, kalau saat ini agar supaya mereka biar bisa keluar dari kemiskinan, jangan kasih ikan. Kalau kasih ikan mereka manja. Terus gimana caranya? Kasih aja kail. Dengan kail itu mereka bisa mancing sendiri dan timbul pemikiran untuk mengembangkan usahanya. Itu kira-kira salah satu pengelolaan zakat secara produktif di era saat ini ya. Itu mungkin salah satu penutup. Jadi intinya ketika kita berzakat, salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah menghilangkan karakter-karakter buruk dalam diri kita. Selain harta kita menjadi bersih, telah selesai menunaikan kewajiban zakat, juga membersihkan jiwa. Mungkin itu moderator sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf diganggu anak dari tadi ya gitu kalau ngumpul sama anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sesi terakhir, session kedua, ini kondisinya, atmosfernya seolah-olah narasumber ini sedang ujian terbuka promovendus ya, doktoralnya ini. Dahsyat sekali yang disampaikan tadi, banyak yang kita dapat ya. Saya banyak juga catatan-catatan tadi itu, terutama karena nyinggung Deddy Corbuzier ya. Jadi saat jadi mu'allaf, dia bukan menjadi muzaki, tapi dia bukan menjadi mustahik, langsung jadi muzaki ya. Karena kayanya minta ampun, berapa YouTube yang sudah dia beli itu. Keren-keren Ustaz. Dan beberapa tadi saya juga, ini mungkin agak jarang ya pendapat soal bahwa jadi apa yang dibutuhkan oleh mustahik ya. Jadi kan di desa-desa itu kan ada kadang-kadang nenek-nenek gitu, dia miskin lah, rata-rata di desa itu banyak yang ngasih beras ke dia gitu. Jadi numpuk di sana berasnya. Karena ya itu tadi, kasihan karena sudah nenek-nenek miskin lagi gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya apa yang dibutuhkan? Kok kalau hanya nasi beras semua, tidak ada pancinya, tidak ada airnya ya. Seperti tadi hampir penutup tadi dari Ustadz Ilmi Ridho, kalau butuh dagingnya belikan dagingnya. Ini menurut saya keren ini. Ya, jadi apa yang dibutuhkan oleh mustahik itu juga menjadi salah satu pedoman yang seharusnya muzaki juga lihat ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita buka diskusi ya, beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber pada malam hari ini. Saya sudah mengantongi beberapa sebenarnya dari WA ini Ustadz, cuman kita lihat dulu
dari audien yang pada malam hari ini mengikuti kajian ini? Saya lihat dulu, masih belum ada. Monggo. Kalau belum ada, kita mungkin mulai dari pesan-pesan di chat WA saya. Belum ya? Belum ada ya? Oke, kita mulai dari ya, Ustaz. Oh, ini Ustaz. Oke, pertanyaan dari hamba Allah katanya. Tadi sempat disinggung soal Deddy Corbuzier. Saat mu'alaf dia muzakki, bukan mustahik. Kemudian dilanjutkan, lantas siapa yang mu'alaf? Lalu jadi mustahik. Ya mereka yang miskin, yang pemabuk, mu'alaf, baru masuk Islam, tapi sebenarnya dia masih statusnya juga miskin dan juga pemabuk, penjudi dan lain-lain. Tapi sekarang citra zakat sudah tercoreng, Ustaz, karena zakat dianggap kotoran. Jika sejak awal begini sudut pandangnya, justru yang baru masuk Islam pada saat yang bersamaan langsung kembali kafir lagi, katanya Ustaz. Ya, ini gimana ini, Ustaz? Ya, bisa dia Ustaz? Okay. Bisa dipaham Ustaz? Ya Ustaz, ini dari hamba Allah katanya Ustaz. Monggo Ustaz, dijawab dulu Ustaz. Oh, baik, terima kasih. Nah, persoalan Deddy Corbuzier itu kan kita menafsirkan dari mu'allafati qulubuhum. Dan makna aslinya yang tidak boleh ditabrak, tidak boleh dihapus, bahwa mu'allafati qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya masuk Islam. Jadi bahasa tekstualnya, mu'allafati qulubuhum itu adalah orang yang baru masuk Islam, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya dari aspek maslahatnya, tujuan inti dari zakat mengentaskan kemiskinan. Kalau kayak orang mu'allaf, orang yang non muslim masuk Islam dalam posisi langsung kayak seperti siapa itu Yusuf Hamka salah satunya. Kalau kita tidak melihat Deddy Corbuzier ya, Yusuf Hamka itu seumpamanya dia saat ini non muslim masuk Islam dalam kondisi punya tol kayak gitu. Sehari pendapatannya bukan cuma MM-an kayak gitu. Kita sekali bayar tol berapa. Pertanyaannya, pantaskah dia mendapatkan zakat? Bukan berhak ya. Kalau berhaknya sih kita berhak. Kita tidak mau nabrak mu'allafati qulub. Cuma dari aspek maslahatnya kira-kira pantas enggak? Kalau memang tidak pantas, kenapa? Seharusnya kan dialihkan kepada yang lebih manfaat saja. Lebih yang maslahat saja. Kita menyalurkan mu'allaf tapi kondisi mu'allafnya seperti itu, ya lebih baik kita kasih ke fakir miskin. Kecuali mu'allafnya yang masuk dia dalam kondisi miskin, contohnya ya siapa, umpamanya ada di rumah kita non-muslim, sudah tidak punya apa-apa, kok lihat orang Islam enaknya banget ya, hampir lebaran dapat bingkisan zakat dan lain sebagainya, udahlah saya masuk itu, umpamanya termotivasi dan itu monggo tidak apa-apa, karena itu salah satu memang cara Islam agar supaya mereka tertarik banget kepada Islam. Itu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab pada masa khalifahnya saat itu. Bukan cuma Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita mampu, lembaga zakat kita mampu, pemerintah kita mampu mengelola zakat secara baik, maka insya Allah pasti akan jaya pada masanya Umar bin Abdul Aziz itu. Itu khalifah ke-8 dari Bani Umayyah itu. Dia mampu mensukseskan zakat sehingga pada masa pemerintahannya dia tidak menemukan satupun dari orang-orang rakyatnya yang berhak menerima zakat. Tidak ada ya. Bisa dibaca kitab sejarahnya tentang itu. Nah, persoalannya tercoreng bagaimana lembaga zakat karena dianggap kotoran. Kalau memang dianggap kotoran, memang hakikatnya dengan cara membersihkan dianggap kotoran, oke, itu secara seksual. Tapi jangan dimaknai bahwa kotoran yang dimaksud dengan dikeluarkan zakatnya itu adalah kotoran-kotoran yang bahasanya, kotoran-kotoran dalam arti enggak ya, enggak. Intinya zakat dikeluarkan seperti itu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Itu saja, tidak ada lagi. Ilat dari mustahik itu yang paling inti adalah al-fakruh,
mereka butuh. Kalau seperti kayak tadi mu'allafati qulubuhum masuk masuk Islam, dia langsung kayak jadi kobuzer. Saya mau menerapkan mu'allaf, saya mau kasih jadi kobuzer 3 kilo beras, langsung jadi kobuzer bilang, jangankan kamu ngasih beras, saya yang belikan rumahmu. Kayak gitu itu biasanya. Itu karena saking, iya kan seperti itu kan. Kok saya dikasih beras buat apa? Saya tidak kekurangan. Ayo saya belikan kamu. Kayak itu kan pastinya. Apa yang kamu butuhkan? Nah itu konsep pengelolaan zakat dilihat dari aspek masalahnya. Kita tidak hanya berpatokan kepada teks itu ya. Makanya dalam pemikirannya Fazlur Rahman yang diikuti oleh juniornya itu, anak buahnya itu Abdullah Said, beliau mengatakan kita tidak boleh nabrak ayat zakat itu, tidak boleh kita menghapus 8 asamaniyah itu, karena itu merupakan fundamentalis values. Itu nilai fundamental yang tak boleh ditabrak sama sekali, kecuali ditafsiri ulang, monggo, karena itu sudah masuk ke implementation values, dia masuk kepada nilai implementasi. Itu yang boleh kita tafsiri ulang. Kalau sampai menghapus kajian-kajian ayat-ayat zakat itu, yang 8 khususnya yang sebagai mustahil itu kita hapus, Allah sudah ada, itu berarti mengingkari Al-Quran. Tetapi bagaimana memfungsikan itu agar supaya tetap kontekstual. Makanya dalam kaidah fikih kan kita mengenal ikmalul kalam aulami ikmalihi, mengamalkan sebuah perkataan lebih baik daripada mengabaikannya. Nah, dan itu dikuatkan dengan kaidah la yunkaru tawilul ahkam bi tawilul azman wal amsina. Perubahan hukum pengelolaan yang tidak sama dari zaman dahulu sampai sekarang itu kan salah satu dipengaruhi oleh kemajuan zaman, perubahan dan perkembangan teknologi saat ini. Mungkin gitu ya, nanti sebagai moderator kalau kurang begitu puas ya mungkin bisa di lain waktu gitu. Ini cuma pemikiran saya ya, dalam persoalan zakat. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya jawab. Siap Ustaz. Jadi kurang lebih bahwa zakat itu kotoran, iya, tapi bukan hal yang menjijikkan, karena zakat memiliki visi mengentaskan kemiskinan. Itu saudara hamba Allah. Mana tadi hamba Allah ini? Oke, ini ada lagi Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Ini lewat chat WA ternyata Ustaz yang ada Ustaz. Entah kemana orangnya ini Ustaz. Kita kan sering mengatakan bahwa, ini pertanyaan Ustaz, kita kan sering mengatakan bahwa zakat berzakat kepada orang fakir, kepada miskin. Tapi kalau ditanya mana yang fakir, mana yang miskin, ini kadang-kadang kewalahan. Jadi sebenarnya siapa yang fakir dan miskin Ustaz? Oh ini, terima kasih Ustaz. Dari Ustaz Anis Zayyadi. Oke. Nah, kalau persoalan fakir miskin itu sejauh mana batas-batasnya itu sebenarnya yang punya kewenangan itu lembaga zakat dan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik itu. Kita harus punya regulasi, yang tepat, yang tersebar luas dan lain sebagainya untuk memetakan siapa sih fakir dan miskin itu. Nah, itu salah satu juga rumusan masalah saya di dalam disertasi itu. Terima kasih Mas Anis Zayyadi sudah mengingatkan. Nah, jadi kalau saya mengatakan bahwasanya dengan membatasi pemikiran saya sendiri bahwa ini fakir, saya tidak berani, karena kita sebagai warga negara selain taat kepada syariat juga taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengeluarkan batas-batas ukuran fakir dan miskin juga harus dikaji dengan paradigma syariat Islam. Cocok tidak kalau diartikan fakir dan miskin? Karena bagi saya ya, konsep fakir dan miskin yang diungkapkan oleh para ulama zaman dahulu itu untuk saat ini bukan pasti tidak relevan ya, artinya ada yang sebagian tidak relevan. Ada kayak contohnya ghorimin, orang yang punya hutang melebihi dari kebutuhannya. Seperti semuanya orang yang punya perusahaan, dia punya hutang
Anggaplah 30 M, asetnya yang dia punya 25 M, jadi kan total hutangnya 5 M. Kira-kira dia berhak terima zakat enggak? Yang pasti kita kalau bayar zakat kan diketawain apakah dia masuk mustahik atau enggak. Nah, di situ apa namanya, yang perlu kita mengkaji sejauh mana sih batas-batas itu, fakir dan miskin itu. Nah, itu salah satu wewenangnya lembaga zakat ya, Basnas RI. Nah, dan perlu diketahui juga teman-teman, di Basnas RI itu zakat-zakat dari Elas, dari Basnas, kemudian dompet duafa, rumah zakat, kitabisa.com dan lain sebagainya, itu laporannya ke sana ya. Jadi yang punya wewenang itu sebenarnya seharusnya lembaga zakat mengeluarkan, kayak sekarang kan apa namanya, ketuanya adalah Profesor Dr. Ki Haji Nur Ahmad kan. Dia harus menyusun regulasi tentang sanksi zakat, kemudian batas-batas fakir miskin yang dimaksud itu siapa. Kita ajukan kepada menteri, kemudian disahkan oleh presiden. Seharusnya seperti itu. Dan itu yang belum belum apa terlaksana, dan saya lihat sudah mengkaji regulasi-regulasi dan jarang menemukan regulasi tentang sanksi zakat yang tegas, tidak ada. Nah, mungkin itu ya. Jadi urusan-urusan batas fakir miskin itu bukan wewenang saya. Itu seharusnya dari pemerintah. Nah, untuk apa namanya, persoalan nanti ketika kita bayar zakat di apa namanya, Idul Fitri nanti, nah kita pakai punya apa ya, pakai pemikiran sendiri. Tidak apa-apa sih. Kalau saya memikirkan, saya lihat kondisi rumahnya. Kalau saya sendiri ya, lihat kondisi rumahnya. Tiap harinya bagaimana kekurangannya. Saya tanya dulu, kamu daripada pemasukan sama pengeluarannya lebih banyak mana, hutangnya sudah berapa. Saya ukur seperti itu ya, kalau dari saya sendiri, sebelum ada regulasi yang tepat dari pemerintah untuk saat ini, itu saya ngukurnya seperti itu biasanya. Kita kasih ya, tapi kalau guru ngaji dari dulu memang saya tidak ngasih, bukan karena dia tidak berhak, tapi tidak pantas saja. Itu aja, mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin apa, untuk regulasi ini memang begitu apa ya, begitu menjadi persoalan juga untuk saat ini. Terima kasih ke Umi. Siap Ustaz, siap. Luar biasa. Saya kira terjawab ya, meskipun tadi ada beberapa catatan tentang keputusan pemerintah siapa fakir dan seterusnya. Terutama tadi yang yang sempat disampaikan oleh narasumber tentang indeks rasio Basnas itu ya. Itu juga keren menurut saya. Oke, ini masih ada lagi Ustaz Fajri, Al-Fajri. Mau tanya Ustaz, mana sudah tadi Ustaz Al-Fajri? Dari Jambi itu. Dari Jambi. Ustaz Al-Fajri. Gimana Ustaz? Tidak ada yang tanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita bisa tutup karena ini sudah hampir jam 21, kurang 2 menit lagi. Tapi jika masih ada, monggo yang lainnya, atau bisa langsung chat WA. Oh, ada satu lagi Ustaz. Ini Ustaz baru masuk Ustaz. Satu lagi Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Apa kriteria pekerjaan yang bisa diwajibkan zakat katanya Ustaz? Oke. Ya, ini satu-satunya Ustaz. Penutup Ustaz. Monggo Ustaz. Ini juga apa namanya? Mau nyinggung tadi juga, untuk alhamdulillah diingatkan. Nah, pekerjaan profesi seperti apakah yang berhak dikeluarkan zakatnya? Saya kira profesi-profesi yang dimaksud adalah profesi yang dengan mudahnya mendapatkan kekayaan dan bisa mendatangkan harta dengan melimpah, seperti YouTuber dan lain sebagainya, selebgram dan lain sebagainya, influencer, kemudian yang menerima endorsement seperti itu, kemudian ASN juga salah satunya ya. Setiap gajian itu menurut saya wajib dipotong itu wajib dipotong itu. Nah, tetapi ada kriterianya dari salah satu ulama Nusantara, yaitu yang saat ini juga jago atau pakar zakat seperti Master Farid Masudi, itu sudah mengatakan seharusnya YouTuber dan pengelola internet dan lain sebagainya yang dengan mudah mendatangkan uang itu zakatnya bukan berapa 5% ya,
profesinya itu seharusnya dinaikkan 20% itu. Itu karena kenapa? Karena mudahnya. Karena mudahnya. Berbeda dengan pertanian-pertanian yang saat ini kita lakukan, kemudian masyarakat kita lakukan, itu wajar kalau cuma dikeluarkan 5% dan lain sebagainya. Tetapi kalau zakat profesi yang dengan mudah seperti itu bukan 2,5, bukan 5, tetapi harus dinaikkan menjadi 20% itu. Pertanyaannya, kalau dinaikkan seperti itu, melanggar syariat enggak? Enggak melanggar kok. Jawabannya pasti tidak melanggar, karena yang ditetapkan oleh syariat itu batas minimal. Enggak ada batas maksimalnya. Sekali lagi, zakat itu lebih banyak unsur ibadahnya. Apa muamalahnya daripada ibadahnya? Berbeda dengan sholat ya. Kalau kita sholat kemudian yang 4 rakaat ditambah 5 rakaat dengan sengaja, batal loh. Puasa yang 30 hari Ramadan ditambah 35 sampai ke bulan Syawal, masuk tanggal 1 Syawal, haram loh. Tapi kalau zakat tidak ada maksimalnya. Itu minimal. Ingat ya, semua ketetapan ulama yang kita ketahui di dalam bab zakat itu batas minimal. Kalau ada yang lebih mudah mendapatkan kekayaan, kenapa nggak dinaikkan saja? Wong kekayaannya dengan mudah naik kok. Kadar zakatnya masa tidak mau dinaikkan? Kan seperti itu. Itu salah satu, kalau orang yang mampu menerapkan seperti itu, mengeluarkan zakat seperti itu, berarti dia benar-benar cinta syariat dengan tujuan visi misinya mengentaskan kemiskinan itu. Tapi kalau kita masih mengeluarkan zakat yang dari ulama umpamanya 2,75 kilo, kita hitung-hitungan saja, harus pas ini, tidak boleh lebih nih ya. Itu salah satu orang pelit kayak gitu, orang pelit banget gitu. Apalagi zakat fitrah yang dikeluarkan 1 tahun sekali gitu. Masa kita tidak punya kepedulian banget kepada tetangga kita yang benar-benar butuh gitu loh. Jadi kita ikut saja. Kalau memang Imam Syafi'i melarang pakai uang, kita ikut yang menggunakan uang, seperti salah satunya Imam Abu Hanifah, itu kan boleh gitu. Jadi sekali lagi kayak tadi itu, kayak Mas Muiz, kemudian tetangganya jangan berat semua. Ya sudah, kita satu keluarga berapa yang dihasilkan dari zakat fitrah, seumpamanya ada 20 kilo, kita uangkan 20 kilo itu jadi berapa? Oh jadi seumpamanya, itu bisa jadi 600.000 seumpamanya. Kita tanya, kamu butuhnya apa? Oh, saya beras ada, lauk pauk ada, baju sudah ada, apa yang nggak ada? Ini yang nggak ada, udah saya belikan ini. Tetapi ingat, yang 600 harus habis semua. Kayak gitu. Jangan dipotong, masih ini potong admin ya, enggak ada gitu ya. Mungkin itu Mas Muiz yang bisa sedikit saya jawab. Betul. Siap Ustaz. Terima kasih. Waduh, ini masih ada lagi Ustaz. Mohon bersabar Ustaz, waktunya ini Ustaz. Oke, monggo, kalau masih ada lagi kita harus memberikan yang terbaik ini. Ya, monggo Ustaz Abdullah Fakih yang mengangkat tangan ini Ustaz. Ini juga kayaknya pernah konsentrasi di perzakatan ini. Monggo Ustaz Abdullah Fakih, di unmute. Oke. Bismillah. Monggo. Gobul. Jelas. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Kopdarin, narasumber malam hari ini yang luar biasa, Al-Ustadz Hilmi Ridho. Mantap. Terkait dengan zakat kontemporer, mungkin hanya sedikit yang mau saya tanyakan tentang, karena kebanyakan yang harus dikembangkan yang sedang yang diimprovisasi sekarang itu adalah zakat profesi, begitu kan, terkait juga dengan tadi menyebutkan tentang YouTuber dan lain sebagainya. Yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana caranya kalau seumpamanya contoh seorang YouTuber gitu. YouTuber kebetulan penghasilannya itu lebih dari 1 nisab. Tetapi ya semuanya dalam 1 bulan menghasilkan 80 juta kurang lebih begitu. Tetapi seorang YouTuber ini kan memiliki banyak kru, memiliki banyak tanggung jawab, memiliki banyak hal-hal yang memerlukan biaya dihabiskan untuk membuat konten-konten video sebelumnya begitu. Jadi cara mengeluarkan zakatnya itu apakah dari awal langsung ditentukan, kalau tadi semuanya dinaikkan 20%, langsung 20% secara total, atau mungkin
dikeluarkan dulu, artinya berapa biaya untuk krunya, berapa biaya untuk tim editornya, dan seterusnya. Itu biaya-biaya yang digunakan dia ketika membuat konten video, baru setelah itu dia keluarkan zakatnya. Jadi kalau semuanya tersisa 20 juta atau bahkan mungkin kalau semuanya setelah dikeluarkan semua, ternyata hasil yang didapatkan itu tersisa uang yang tidak nyampe 1 nisab. Semuanya begitu. Kan kayak Deddy Corbuzier itu kan banyak sekali kru-krunya. Timnya itu kan banyak sekali dan semuanya gajinya itu fantastis semua begitu rata-rata. Jadi begitu Ustaz pertanyaan saya. Terima kasih. Siap. Langsung aja ya. Oh ya, monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Lokasi. Ya kalau seperti itu ya sebagaimana kita ketahui kan ya kita potong dulu gaji untuk yang karyawan berapa, kemudian untuk memperbaiki seandainya rusak itu berapa biaya dan itu berapa, seandainya tidak nyampe 1 nisab, maka ya memang secara fikih, secara aturan kalau sudah tak nyampe 1 nisab kan tak wajib zakat. Tetapi kalau melihat moralitas kita, kepedulian kita, kalau saya sendiri jadi YouTuber seperti itu nyampe nisab tidak nyampe nisab, kalau sudah gajiannya dikeluarkan zakatnya berapapun itu. Kalau masih ngukur dalam persoalan hak syariat ini tidak nyampe 1 nisab tidak wajib zakat. Memang tidak wajib zakat kalau memang sudah nggak nyampe 1 nisab. Pertanyaannya, kita peduli apa enggak terhadap orang itu, kan seperti itu. Kan namanya zakat itu kan saya sudah bilang, di dalam zakat itu ada sisi kemanusiaan yang lebih besar yang harus diutamakan daripada yang lain itu. Dan saya yakin meskipun tidak nyampe 1 nisab, kemudian kita tetap mengeluarkan zakatnya, syariat tidak akan pernah melarang itu. Tidak kira akan mencela syariat itu. Bahkan justru mengapresiasi terhadap orang itu. Sudah tidak nyampe 1 nisab, kemudian kita tetap mengeluarkan zakatnya, tetapi sekali lagi itu bukan zakat, bisa jadi ke sedekah itu kan, seperti itu. Jadi dalam zakat itu sisi kemanusiaan yang didahulukan. Kalau sudah sisi lain yang didahulukan, kita harus berpedoman kepada syariat. Ya kalau sudah tidak nyampe 1 nisab tidak wajib zakat, memang ya tidak apa-apa. Tetapi kepedulian kita hilang kalau selalu seperti itu. Kalau memang tidak nyampe 1 nisab bukan mengeluarkan zakat, ya sudah kita sedekah saja. Tetapi dengan hitungan itu kan seperti itu. Itu salah satu memang orang yang peduli terhadap kemanusiaan. Yang kalau seumpamanya tidak nyampe 1 nisab, sudah dipotong dan lain sebagainya. Ini untuk keluarga dan lain sebagainya gimana? Ya sudah, kalau memang tidak mau mengeluarkan ya tidak jadi masalah kan, seperti itu. Berarti itu golongan orang yang mengutamakan diri sendiri tetapi tidak mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Mungkin seperti itu, Mas Fakih. Jadi kalau sudah tak sampai 1 nisab bukan zakat, tetapi kalau dikeluarkan itu menjadi sedekah dan bentuk kepedulian kita terhadap mereka. Dahsyat. Pokoknya ini banyak yang kita dapat hari ini ya. Oke, selanjutnya ini ternyata akhir-akhir justru tambah banyak yang ingin tanya ini Ustaz. Mohon maaf menambah jadwalnya agar diberikan ke sahabat-sahabat Kopdarin Ustaz Hilmi Ridho. Ini dari Ustaz Ahdan Al-Halim. Waduh, ini serius juga ini. Ini juga pemerhati zakat ini. Meskipun kayaknya tidak tahu. Sudah pernah zakat ya, Ustaz Ahdan Al-Halim? Monggo Ustaz. Kedengaran Is? Ya Ustaz, kedengaran Ustaz. Monggo Pak Ketua Kopdar. Ya, ini kepada Pak Dokter. Ketua. Oh nanya. Kan sekarang kan banyak itu orang-orang ngambil zakat tapi digunakan untuk program pendidikan. S2 atau S1 dan seterusnya. Padahal rata-rata dari mereka itu, apalagi kalau yang S3, itu kan rata-rata mereka itu masuk dari mana? Apakah masuk dari Stabilillah dan seterusnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentang zakat bagi ASN. Problematika zakat sekarang itu kan
bagi warga negara itu sangat berat. Kenapa? Karena selain zakat itu ada pajak. Lah sehingga ASN kita sudah bayar pajak masih diwajibkan zakat. Lah ini kan merugikan ASN. Ya, mungkin ada solusinya gimana itu? Ya mungkin itu. Oke. Ada Dr. Hilmi. Semoga saya jadi dokter juga. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Ketua. Nah, kegelisahannya Pak Ketua tentang persoalan beasiswa mau dimasukkan kemana, itu juga menjadi pertanyaan besar saya dalam disertasi untuk mencari sisi mau dianalogikan kemana. Itu sama dengan pemikiran saya. Untuk sampai saat ini saya bukan tak berani menjawab ya. Angan-angan saya tetap mereka itu bisa ada dua sih menurut saya itu. Ada dua menurut saya itu. Bisa masuk fisabilillah, bisa masuk ke Rikob. Pasti bertanya-tanya, kenapa kok Rikob ya? Nah, Rikob itu kan sebenarnya mana aslinya kan tawanan perang kan? Budak kan? Bahasa dulu kan tekstualnya adalah budak. Tetapi untuk saat ini, karena tidak ada, maka kita harus mengembangkan makna itu. Melakukan reinterpretasi. Kata-kata memerdekakan itu bisa memerdekakan secara intelektual, bisa memerdekakan secara kemanusiaan. Siapa mereka yang dimaksud Rikob? Bisa jadi mereka orang yang sering mendapatkan kekerasan, perbudakan atau penjualan anak di bawah umur dan perempuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, memerdekakan secara intelektual salah satunya dengan cara ngasih beasiswa. Nah ini saya masih bingung, kira-kira mau dimasukkan fisabilillah, berjuang di jalan Allah ataukah Rikob? Nah ini juga menjadi kebingungan saya. Nah kalau disertasi rampung saya selesai, insya Allah terjawab semua. Nah kenapa saya kok memilih Basnas? Karena Basnas itu sebagai lembaga bentukan pemerintah non struktural itu sebentar. Nah Basnas sebagai lembaga lembaga bentukan pemerintah yang non struktural itu saya melewati itu karena memang kalau rekomendasi saya dari disertasi itu nanti akan muncul, bisa itu dilirik oleh Basnas, bisa diajukan sebagai regulasi. Itu salah satu pertanyaan besar saya juga, Pak Ketua terkait itu. Nah terkait zakat ASN, kita perlu mengetahui ya antara pajak dengan zakat itu dua hal yang berbeda loh. Kalau zakat itu lahir dari konsep Islam, kalau pajak itu lahir dari konsep negara. Nah zakat itu kita mengeluarkan zakat atas perintah syariat Islam, kita mengeluarkan pajak itu atas perintah negara. Kenapa? Apa bedanya? Kalau pajak itu kan kita mengeluarkan pajak karena negara telah memberikan fasilitas kepada kita kan, seperti jalan raya, penerangan umum. Kan seperti itu. Menurut saya sih tidak ada ruginya kita mengeluarkan pajak dengan zakat, itu tidak ada ruginya. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau disamakan menurut saya agak gimana ya? Kecuali dengan kita membayar zakat mengurangi pajak, mungkin bisa. Tetapi kalau pas menghilangkan pajak, berarti kita tak cinta negara itu. Kenapa kok seperti itu? Ingat, pajak itu kita bayar pajak karena kita sudah dikasih fasilitas negara. Fasilitas oleh negara. Kalau zakat itu lahir dari konsep Islam, kalau pajak lahir dari konsep negara. Itu sependek pengetahuan saya. Pak Ketua tentang persoalan pajak dan zakat. Menurut saya sih tidak ada ruginya. Karena yang kita lakukan, kita menginjak jalan raya tiap hari itu berapa sih kalau kita hitung? Coba kita bayar pajaknya sepeda motor, anggaplah punya saya. Itu sepeda motor 400. Dibagi 365 hari. Berapa sehari itu? Kira-kira rugi enggak? Tiap hari kita jalan-jalan terus sekian kemana-mana gitu. Menurut saya nggak ada ruginya. Karena itu dua hal yang berbeda dengan konsep dan berbeda pula itu. Mungkin seperti itu Pak Ketua sama Pak Moderator Ustaz. Siap Ustaz, alhamdulillah. Dalam sekali ini. Oke, ini karena sudah lewat jam 9 ya, jam 9. Terakhir. Ini kalau mau tanya monggo dijapri sendiri ke narasumber ya. Ke narasumber.
Ustadz Junaid, monggo Ustadz Junaid terakhir tat jenengan tat. Ini kawan Assalamualaikum lama saya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan lama saya ini. Saya sengaja tanyanya paling terakhir biar karena tahu pematerinya suka begadang. Gini Ustaz, kan tadi itu pengelola zakat itu yang punya otoritas itu adalah pemerintah, termasuk amil zakat itu kan itu juga termasuk otoritas pemerintah. Nah, kebiasaan kalau di kampung saya itu basnasnya itu ada, tapi basnasnya itu tidak melakukan pengambilan zakat fitrah. Kebanyakan semua umat masyarakat itu langsung ke masjid, yang dimana di masjid itu pengurus takmirnya yang mengelola zakat tersebut, walaupun tidak diangkat secara pemerintahan, itu tidak diangkat sebagai amil, tapi biasanya dikelola atau diatur oleh amil. Nah, apakah mereka itu yang di masjid itu termasuk amil zakat dan mereka punya hak untuk mengambil zakat tersebut, atau mereka itu tidak termasuk amil? Karena kaitannya tadi mereka itu tidak diangkat secara otoritas, secara pemerintah gitu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Junid dari NPT ini. Kita kan perlu tahu definisi amil. Kalau melihat klasik itu, melihat definisi klasik itu, amil adalah orang yang menghimpun dan menyalurkan zakat atau mendistribusikan zakat. Nah, kalau yang dimaksud oleh Ustadz Junid itu pengelola masjid, dia juga kerjaannya menghimpun kemudian mendistribusikan, maka dalam fikih dia masuk amil meskipun secara struktural tidak diangkat oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Basnas tidak melakukan penghimpunan? Nah, itu juga menjadi problem yang saya lihat di kota-kota. Rata-rata ketika saya melihat indeks pertumbuhan Basnas secara nasional, Basnas yang paling kuat, paling apa namanya, ya intinya ya paling tersistem dan terstruktur itu hanya yang nasional sama provinsi. Kabupaten tidak banyak, sebagian saja. Saya tidak mengatakan tidak ada ya. Salah satu ya yang Mas Junaid itu yang bilang, sama juga di Bondowoso juga tak terlalu apa bahasanya ya, nggak terlalu mencuat keluar tentang persoalan Basnas bahwa kinerjanya Basnas seperti ini itu sudah jarang terjadi. Tapi kalau masih provinsi itu masih tersistem ya, terstruktur itu. Kalau provinsi dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk kabupaten ini memang agak apa ya, pengelolanya kadang apa dikelola, kadang enggak. Pertanyaannya kayak tadi, kalau disetorkan kepada apa namanya masjid, dapat enggak amil itu? Berhak enggak menerima? Ya namanya amil kan masuk ke asnaf-asnamannya, ngambil enggak apa-apa. Tetapi ada tetapinya ya. Kita lihat kalau yang dikumpulkan itu enggak banyak dan hanya cukup untuk fakir miskin, sebagai amil jangan ngambil, ngalah saja, enggak usah ngambil. Kan seperti itu caranya. Kita mendahulukan, memprioritaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Artinya yang lebih butuh itu siapa dulu? Fakir dan miskin pastinya itu. Amil itu menurut saya belakangan kok. Ngambilnya itu belakangan. Dia paling akhir itu. Karena dia hanya sebagai pengelola dan lain sebagainya. Karena namanya pengelola itu belum tentu mereka butuh ya. Karena yang ngelola Basnas, ngelola apa namanya Allah dan lain sebagainya itu orang-orang kaya loh. Prof. K. Haji Nur Ahmad itu dia guru besar dia PNS. Masa dia mau ngambil hanya sekian persen gitu? Kan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin seperti itu. Nah, maka caranya gimana? Udah kita prioritaskan dahulu siapa yang lebih berhak. Saya yakin juga takmirnya Mas Junaid Ustadz Junaid di sana kampungnya, karena itu orang-orang yang kaya juga itu, yakin saya. Jadi dalam persoalan zakat ini kunci utamanya adalah konsep prioritas dan konsep maslahat. Itu saja. Itu poin besarnya, tidak ada lagi.
Yang saya selama ini saya kaji seperti itu. Ya, mohon maaf juga saya membandingkan, saya membandingkan Basnas dengan Elas. Mungkin teman-teman sudah tahu ya perbedaan Basnas dengan Elas. Elas ini bentukan organisasi masyarakat. Kalau Basnas ini bentukan pemerintah tetapi non struktural. Dompet duafa itu memang bagian dari lembaga zakat, bentukan masyarakat, bukan bentukan pemerintah. Tetapi itu saingannya sudah 1-2 dengan Basnas itu. Maksudnya tersistemnya, terstrukturnya, lazismu. Kalau maaf ya, yang NU maaf ya, yang lazismu care yang itu masih kalah loh penghimpunannya dengan lazismu itu, Muhammadiyah itu. Saya bukan berarti saya Muhammadiyah karena enggak ya, artinya saya melihat dari persoalan zakatnya ini, penghimpunannya yang paling tersistem, terstruktur itu, lazismu dengan lazismu itu masih kuat lazismu loh yang digandeng oleh Basnas itu. Nah mungkin itu ya sedikit apa perkembangan zakat di luar saat ini. Mungkin itu apa namanya Alhamdulillah. Ini adalah diskusi dari yang terpanjang ini. Biasanya jam 9 selesai hampir sampai jam setengah 10 ini. Ini rekor muri. Penanya ini apa namanya tidak bisa rem. Jadi tidak mau harus sekarang tanya. Lagi masih. Gimana ini mau dilanjut atau gimana ini? Terserah sekali Mas Junet ini soalnya sudah. Oh ya, lanjut berarti monggo Ustaz. Kan kebiasaan kalau di kampung itu biasanya ketika sudah selesai pengumpulan zakat semua penyalurannya, nah uang yang terkumpul hasil zakat itu biasanya itu tidak disalurkan semua, biasanya kan dibagi. Nah, mungkin 60% atau 70%-nya itu untuk mustahik, sedangkan 30%-nya itu diperuntukkan untuk masjid, karena kebetulan di kampung saya itu lagi ada pembangunan masjid. Nah, jadi 70%-nya disalurkan ke mustahik, sedangkan 30%-nya itu dialihkan ke untuk pembangunan masjid. Itu bagaimana itu? Kira-kira apakah diperbolehkan atau tidak? Ya kalau intinya disalurkan ke masjid itu dengan syarat dia, kalau pemikiran saya boleh-boleh saja asalkan mustahik yang 8 itu sudah terpenuhi. Kok bisa masjid bisa menerima zakat, gimana maksudnya? Kalau saya menganalogikan itu kepada fisabilillah, artinya kan gini, analoginya kan seperti ini. Adul fikirnya orang yang berjuang di jalan Allah itu kan untuk saat ini yang menjadi kesepakatan orang-orang yang kita ketahui adalah guru ngaji dan lain sebagainya, kemudian kiai, ustadz dan lain sebagainya. Mereka kalau seumpamanya tidak ada tempat bisa ngajar enggak? Kalau seumpamanya ya bisa sih, tapi kurang maksimal. Kita pakai kaidah liluasa'il hukmul maqasid. Kalau perantara membangun masjid ini bisa menyebabkan para ustadz, para dai dan lain sebagainya bisa menyebarkan ilmu dengan luas, maka itu sama dengan memberikan itu. Kira-kira seperti itu Mas Junet. Kalau saya pemikirannya seperti itu. Jadi ingat itu boleh ya, tapi dengan syarat kalau sudah yang prioritas kemudian yang lebih diutamakan yang fakir miskin sudah terpenuhi semuanya, ada sisanya monggo silahkan gitu. Kalau semuanya langsung dibagi, saya tak berani ngasih pendapat kalau seperti itu saya. Takutnya apa? Dengan begitu itu akan mengurangi pendapatannya mustahik. Kalau memang mengurangi pendapatnya mustahik kan memang apa ya? Memang iya. Kalau dikurangi memang mengurangi iya, tetapi kan perlu kita ketahui zakat itu kan tidak setahun sekali. Artinya kan oke, kita 30% sekarang buat masjid, kan pasti datang lagi dari muzaki itu. Zakat emas ini zakat saya yang gitu loh. Kalau apa namanya di daerah itu tidak ada yang zakat, tidak ada yang mengeluarkan zakat mal, cuma zakat fitrah setiap tahun, itu perlu dicurigai itu muzakinya itu patuh terhadap syariat atau tidak gitu. Kan seperti itu. Berarti kurang kepeduliannya itu.
Mungkin seperti itu Mas Yunus. Iya, Sedikit saja. kita sampai sini zakat mal itu dimasukkan pas bulan Ramadan saja. Itu juga menjadi ya lama itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu lama itu. Mungkin itu Pak Ustaz Muiz sebagai moderator. Mungkin Iya, siap Ustaz. Ya, saya kira diskusi ini sangat luar biasa sekali. Pertanyaannya sampai tambah lagi, dan ternyata tidak terasa sudah jam 9:30. Ya, yang kita jadwalkan biasanya jam 8, jam 9 selesai sampai jam 9:30 ini. Luar biasa, alhamdulillah. Pecinta ilmu semua ini, alhamdulillah. Semoga masuk Basnas semua ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita diskusikan ya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain dari Ustadz Jun dan yang lain, sahabat-sahabat Kopdarin, kita mungkin foto sebentar ya, sebentar, tidak lama, sebentar saja, bisa dibuka anunya. Ini apa namanya gambarnya ya, pada istirahat nanti. Ustadz Jun, Ustadz Ahdan, dan Ustadz Abdullah Fakih dan siapa yang lainnya, kepada operator mungkin bisa langsung di foto bersama. Monggo Ustadz Anizayadi. Ya, open Kamera. sudah Ustadz? Sudah Ustaz? Oke, terima kasih kami sampaikan kepada sahabat-sahabat. Semoga nanti season ketiga tetap semangat dengan narasumber-narasumber yang insya Allah sama agresifnya, sama matang terhadap pemahaman-pemahaman tetap agama Islam. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila mana ada kesalahan, mulai dari awal hingga akhir. Kita tutup acara diskusi Kopdarin Institute dengan pembacaan wal asri. Mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ingin undur diri lebih dulu. Saya izin terawih dulu.